Lalu benarkah pemberian amnesti kepada para penghina Jokowi adalah sinyal kuat Prabowo mulai menjauhi Jokowi? Kita bahas bersama Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan, lalu juga ada Waketum Jokowi Mania Andi Azwan, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah bergabung via Zoom. Di studio ada Bung Ganda dan Bung Andi, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore. Mas Toto juga bisa dengar suara studio ya? Selamat sore, Bung Andi, Bang Syahganda. Selamat sore, Toh. Oke, saya mau ke Bung Ganda dulu. Bung Ganda, amnesti kepada Sekjen PDIP sudah dikasih. Kemudian ternyata kepada kedua penghina Presiden Joko Widodo juga itu diberikan pengampunan. Bisa dibaca sebagai sinyal tertentu antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi semakin merenggang? Ya kalau merenggang itu relatif ya menurut saya. Tapi kan kita pertama perlu mengapresiasi langkah Presiden 08 di bulan 8 ini, ya kan, untuk mengkoreksi bahwa kita ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan ini, khususnya ada ribuan korban termasuk saya yang dipenjara ya karena kasus mengkritik undang-undang Omnibus Law waktu itu, dan kasusnya belum selesai. Misalkan Jumhur Hidayat yang masih di Mahkamah Agung ya, kita dihukum beberapa orang karena mengecam undang-undang Omnibus Law, tapi kita kemarin sudah menyelesaikan 1.000 orang. Tadi malam kita rapat aliansi ini persoalan Tapol-Napol, dan sebagiannya itu 210 orang sudah saya serahkan kepada Profesor Dasko, yang dalam hal ini meminta saya merapikan nama-nama itu dan kasusnya apa. Jadi kita mengapresiasi bahwa ini adalah koreksi. Jadi ketika Presiden itu melakukan langkah trup, istilah kita, karena dia punya 4 kekuatan dalam bidang hukum yang dijamin undang-undang, melakukan garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan yang menurut saya sangat-sangat penting buat bangsa ini ke depan ya, mengkoreksi sejarah, dan dia pasti memikirkan tentang persatuan. Nah, apakah persatuan itu seperti yang tadi Pak Menteri Hukum sampaikan, apakah persatuan punya konsekuensi ya, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati ya, kemudian menjauh misalkan, itu urusan lain, tapi ya itu kan dikembalikan kepada pihak-pihak. Tapi Anda melihat ada konsekuensi itu kepada hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya kalau Pak Prabowo kan tidak mungkin mengeluarkan kartu trufnya memberikan satu amnesti kepada Hasto yang selama ini dianggap sangat kritik ya, terhadap mantan Presiden Jokowi, dan Hasto yang menjadi tangan kanan sekutunya Anies Baswedan yang di dalam banyak kesempatan pada saat kampanye membongkar hal-hal yang mungkin sensitif untuk kepemimpinan Presiden waktu itu, karena Presiden Jokowi waktu itu juga akhirnya mengakui bahwa itu perintah beliau untuk Tom Lembong ya? Kepada Tom Lembong misalkan. Nah, ini kan 2 kelompok. Jadi kalau masyarakat itu sebenarnya ada 3 kelompok, dulu kelompok Prabowo, kelompok Anies, dan kelompok Megawati. Nah, mungkin saatnya di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo pengen merangkul semua. Oke, pengen merangkul semua. Kalau gitu kita tanya ke Bung Andi. Bung Andi, kalau pemberian pengampunan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan Pak Jokowi, sebagai relawan Pak Jokowi, Anda bisa menangkap atau bisa memahami itu? Ya, pertama-tama saya sangat appreciate ya, kami ya semua apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 kita ini menunjukkan ke wisdomnya ya. Bahwasanya anak bangsa ini harus sama-sama tidak melihat ke belakang gitu. Kita harus melihat ke depan untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu. Kalau dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada rasa balas dendam, apapun itu tidak ada. Dan sangat mengapresiasi kalau ini memang hak dan prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk itu. Jadi kalau dikatakan mungkin dibilang Pak Jokowi cawe-cawe dalam hal ini dibuktikan gitu. Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah hukum ini. Artinya proses yang berjalan itu sesuai dengan kaidah dari konstitusi, beliau sangat appreciate ya. Dan kita semua juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden. Meskipun amnesti itu diberikan kepada 2 orang yang sudah divonis menghina Pak Jokowi. Siapapun itu, karena itu adalah keputusan hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Jokowi dan kami semua itu samina wa ta'na untuk itu. Oke, kalau tidak masalah katanya, kalau Mas Toto Anda melihatnya, sebenarnya keputusan yang diambil Pak Prabowo ini memang hanya ya untuk rekonsiliasi atau sebenarnya ada motif politik lagi di belakangnya? Mas Toto suaranya masih di mute? Halo. Oke, silakan. Dengar? Iya.
Iya, ini sebetulnya kan memang sesuai dengan mazhabnya Prabowo Subianto ya, yang dari awal yang ingin berbicara mengenai rekonsiliasi, bahkan ketika berbicara mengenai barisan koalisi tidak berhenti pada kekuatan 85%, teruslah terlihat berusaha untuk menarik kekuatan PDI Perjuangan. Walaupun ketika kemudian hubungannya sudah mencair dan menurut saya puncaknya adalah amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto, tapi kita tahu keputusannya adalah PDI Perjuangan tetap berada di luar menggunakan istilah penyeimbang. Tapi dalam konteks hubungan yang mencair tidak lagi dalam konteks dendam sejarah apalagi residu pasca Pilpres. Itu yang pertama menurut saya terlihat konsisten. Yang kedua suka atau tidak dari sisi persepsi ini yang kemudian akan membuat image Pak Prabowo lebih positif. Suka atau tidak ya dengan majunya Mas Gibran secara kontroversial sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo lalu kemudian menjadi wakil presiden, ada image seakan-akan ada kekuatan Jokowi yang tetap ada dalam pemerintahan Prabowo. Paling tidak dalam pengambilan keputusan yang tidak kemudian menganakmaskan atau menganaktirikan pihak-pihak tertentu, termasuk yang dianggap sebagai musuh politik Pak Jokowi, Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari image bahwa Pak Jokowi masih menjadi bayang-bayang presiden atau kekuatan lain dalam pemerintahan Prabowo. Dan ini bagus buat seorang presiden terpilih. Dan ada PR yang menurut saya tetap harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo dan ada juga catatan kritis artinya buat pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika Pak Prabowo kemudian misalnya membebaskan beberapa pihak yang kemudian dianggap kena vonis pada zaman pemerintahan Jokowi, terutama terkait Undang-Undang ITE yang sering dianggap oleh teman-teman aktivis sebagai pasal karet, artinya kan ada pemberlakuan secara sistem hukum yang bermasalah pada rezim sebelum. Artinya ini kita nggak bisa lihat sekedar pengampunan kepada sosok tertentu, tapi sebuah kritik terhadap sistem yang sempat diberlakukan pada rezim sebelum. Tapi ada PR juga buat Pak Prabowo menurut saya, terutama dalam kasus Mas Hasto ataupun dalam kasus Tom Lembong, ketika Mensesnek mengatakan bahwa dua kasus hukum ini bernuansa politik yang menjadi alasan salah satunya untuk kemudian keluar amnesti dan abolisi. Presiden tidak boleh berhenti pada level memberikan amnesti abolisi sesuai haknya sebagai kepala negara. Presiden artinya mengakui dalam sistem hukumnya ada politisasi yang masih mungkin terjadi. Jadi seharusnya presiden setelah ini tidak berhenti, tapi bicara bagaimana perbaikan sistem hukum sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Itu poin paling penting menurut saya. Oke, tapi Mas Toto kalau Anda melihatnya artinya ada konsekuensi tentunya ketika Pak Prabowo mengambil langkah amnesti ini. Apakah artinya ini bisa dilihat ya Pak Prabowo mulai melihat kekuasaan atau pengaruh dari Pak Jokowi sudah mulai mengecil? Kalau saya sih dari awal melihat Pak Prabowo tidak dipengaruhi oleh Jokowi ya. Pak Prabowo dipengaruhi oleh Jokowi dalam konteks pencalonan. Suka atau tidak Gibran itu mewakili deal politik antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi bagaimana menilai seorang Prabowo apakah berdiri independen atau tidak ketika sudah menjadi presiden, saya melihatnya bukan dari pidatonya yang teriak hidup Jokowi, bukan dari seberapa sering beliau kemudian bersilaturahmi, tapi apakah kebijakannya itu pas Prabowo atau tidak. Saya pernah berdebat juga dengan Bung Andi, saya mengatakan dengan masuknya Indonesia ke BRICS, dengan keluarnya program MBG, dengan tidak menggunakan APBN lagi untuk proyek infrastruktur, ini menunjukkan Prabowo berdiri independen. Tidak kemudian berbau Jokowi. Bahkan saya selalu mengatakan teman-teman relawan Jokowi harus legowo kalau kemudian akhirnya melihat sebuah fakta bahwa kebijakan Pak Prabowo itu berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. Kontinuitas itu nggak bisa dilihat dalam konteks sama dengan kebijakan Jokowi. Dan memang seharusnya seperti itulah seorang presiden terpilih melaksanakan sebuah kebijakan independen, tidak terpengaruhi oleh. Kalau gitu kita juga tunggu Bung Ganda, tapi kalau dari catatan Anda, selain dua terpidana yang baru saja dapat amnesti, masih banyakkah terpidana-terpidana lain yang ya di penjara dan perlu dapat amnesti karena menghina Presiden Jokowi? Ya ada 1000-an, ada 1000 lebih ya yang kita data, kan kita ini kan dari mulai 2014 ya, 2012 dulu, 2012 kasus 212 ya, itu Rahmawati Soekarno Putri udah almarhum kan sekarang kan, Kiflan Zen dan lain-lain, itu kan juga butuh kepastian tentang status hukumnya yang masih sangkut sebagai tersangka. Padahal dia udah meninggal. Liusung Karisma ya itu sudah meninggal, kasusnya masih tersangka. Egy Sujana waktu dia teriak di depan rumah Prabowo lawan people power, ditangkap sama rejim Jokowi, kemudian kasusnya masih
apa namanya tersandra sampai sekarang. Jadi memang ada seribuan kasus-kasus, baik kasus rencana undang-undang KUHP, kasus apa namanya KUHP ya, kemudian rencana undang-undang perubahan undang-undang KPK dulu ya, banyak sekali yang ditangkap di zaman era Jokowi ini. Jadi tindakan Pak Presiden ini untuk yang kasus Tom Lembong dan kasus apa namanya Hasto dan kemudian tadi ada Gus Nur ya, itu kan menunjukkan memang ini ada koreksi ya, koreksi terhadap masa lalu ya. Jadi saya sudah serahkan ke Pak Dasko data-data 1.000 nama itu ya, karena beliau juga menjanjikan dalam waktu dekat itu akan dibebaskan, diamnesti atau abolisi. Nah, jadi memang kita melihat bahwa presiden ini bisa jadi dia sudah menunjukkan kepada Pak Jokowi ya bahwa langkah ini mungkin menyakitkan Anda ya kan, karena Anda itu adalah bagian daripada orang-orang ini terpenjara. Seperti saya kan nggak ada kesalahan, cuma mengkritik undang-undang Omnibus Law, kenapa saya dipenjara misalnya gitu ya. Kayak 1.000 orang lebih yang artinya masih penjara dan menunggu. Enggak, sebagian masih nyangkut. Seperti Jumhur tadi kan nyangkut tuh di Mahkamah Agung. Egy Sujana kasus dia makar itu nyangkut. Rahmawati Soekarno Putri nyangkut. Itu kan banyak orang-orang yang dia itu tidak bisa jadi komisaris. Ya kan, kalau ada yang tidak bisa jadi kerja di pemerintah, kalau dia urus SKCK apa segala gitu. Ini memang harus diselesaikan menurut saya. Oke, kalau akhirnya mereka semua diberikan pengampunan oleh Pak Prabowo, kalau dari Anda relawan Jokowi, apakah Anda rela? Tapi jangan dijawab dulu Bung Andi. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Juga Mas Toto, saya lanjutkan ke Bung Andi. Bung Andi, 1.000 lebih nasibnya masih digantungkan. Ini mereka orang-orang yang menghina Pak Jokowi loh, menghina Pak Jokowi. Kalau misalnya semuanya kemudian dikabulkan dapat pengampunan, Anda sebagai relawan rela? Jadi begini, mesti kita pilah-pilah nih, menghina Jokowi seperti apa gitu. Apakah menghina pemerintah atau menghina Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan itu, kembali lagi yang saya katakan, itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden. Tapi pasti melalui telah-telah ya, secara komprehensif. Masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa, vonisnya itu seperti apa, prosesnya sudah sampai mana kan itu. Pasti ada melalui telah-telah itu. Apapun yang itu yang dilakukan, kalau itu masih dalam jalur konstitusi dan undang-undang, ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat taat hukum untuk itu. Beliau pasti akan menerima itu karena bukan dia sebagai presiden sekarang ini. Yang presiden adalah Pak Prabowo kan. Jadi artinya apapun yang Pak Prabowo lakukan, Pak Jokowi pasti akan membackup untuk itu. Tapi kan ini adalah sebuah hak yang digunakan Pak Prabowo. Artinya sebenarnya Pak Prabowo juga punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Ya itu kan saya bilang tadi, itu melalui telah-telah yang sangat komprehensif ya dengan tim hukum beliau kan. Jadi artinya apapun yang telah diputuskan itu adalah yang terbaik ya menurut Pak Prabowo untuk itu. Dan Pak Jokowi sebagai mantan presiden itu pasti akan mengerti tentang itu, pasti juga akan mendukung semua keputusan-keputusan dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, melalui jalur yang sudah semestinya dilakukan. Oke, kalau dari kubunya Pak Jokowi katanya mendukung Buganda, tapi sebenarnya ini adalah keputusan yang didiskusikan dulu nggak dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Waduh, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Cuman kalau saya ditanya sebagai pengamat ya, saya pikir ini adalah sikap yang paling tidak diinginkan Pak Jokowi tentunya ya, karena Pak Jokowi kan dari awal itu terlihat bahwa sama Hasto itu begitu mengalami tekanan ya, karena Hasto selama di luar itu terus menyerang Pak Jokowi. Nah itu mungkin tuntutan 7 tahun itu untuk Hasto, tuntutan 7 tahun untuk Tom Lembong, itu kan sesuatu yang di luar akal sehat menurut saya ya, yang itu tidak terkait dengan Prabowo. Karena apa tidak terkait dengan Prabowo? Karena Prabowo mengkoreksi kan gitu dengan ini. Nah terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi. Ya kan, tapi apakah Jokowi terima atau enggak misalnya gitu. Ini aja, sekarang kalau Jokowi enggak terima dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu. Ya kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Kan gitu. Ini mau dirangkul nggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau mau merangkul PDIP dan juga Anies, nah Mas Toto, jadi sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan Pak Prabowo ke Solo, Mas Toto? Saya nggak tahu ya kalau pesan. Saya lebih melihat begini, paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa salah pandangan yang mengatakan bahwa Jokowi itu masih menjadi bayang-bayang saya, bahwa saya masih ada di bawah bayang-bayang mantan presiden. Saya sebelumnya dari awal sudah melihat sebenarnya dari sisi kebijakan Pak Prabowo sudah berdiri sendiri. Ini khasnya Prabowo, bukan Jokowi, kebijakan yang sangat berbeda. Di sisi lain misalnya dalam konteks PDI Perjuangan, Pak Prabowo terus membangun komunikasi. Pertemuan misalnya dilakukan
pada bulan April juga dilakukan dengan Ibu Mega. Artinya kan tidak serta-merta yang dianggap sebagai musuh politik Jokowi itu kemudian menjadi musuh politik Prabowo juga. Dan puncaknya adalah kebijakan amnesti, abolisi, bukan hanya terhadap Tom Lembong dan Hasto, tapi bahkan pihak-pihak yang dianggap menghina Presiden Jokowi pada saat pemerintahan Jokowi kemudian juga dibebaskan. Poin paling pentingnya menurut saya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia mengambil keputusan sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan misalnya keputusan abolisi dan amnesti ini apakah berdiskusi dengan mantan presiden, karena memang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, oke. Siapapun yang terpilih itu tidak boleh kemudian dalam pengambilan keputusan bergantung pada mantan presiden. Dalam Oke. konteks persahabatan, dalam konteks silaturahmi, tentu saja iya. Tapi poin paling penting gini loh, saya ingin mengatakan, saya berharap Pak Prabowo bisa konsisten ya. Apa yang dia lakukan secara yang diapresiasi oleh masyarakat dalam konteks pengampunan terhadap tahanan yang berbau politik, itu juga bisa dia berlakukan ketika kritik dilancarkan kepada dirinya. Ini jadi sangat penting buat legacy Pak Prabowo yang kita tahu, terutama Oke. buat teman-teman aktivis ya, termasuk Bang Syahganda lah. Pak Prabowo sering diidentikan dengan masa lalu. Dan Oke. diidentikan masa lalu itu ketika berbicara Orba anti kritik. Lalu kemudian berbicara hal-hal yang menjadi beban Orba. Apa yang dilakukan hari ini paling tidak menghapus sebagian stigma itu, tinggal pembuktian ke depan ketika ada yang mengkritik Oke. dirinya, menghina dirinya, apakah perlakuan yang sama sebagai seorang kepala negara dalam respon bisa terjadi juga atau tidak. Itu yang Oke, menurut saya mau perlu ke jadi Bung Andi catatan tadi ke depan. melanjutkan tadi pernyataan dari Bung Ganda. Kalau misalnya mau merangkul PDIP dan juga Anies, artinya Pak Jokowi ditinggalin dong. Melihat itu nggak? Enggak juga, saya tidak melihat itu bukan sifatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang merangkul semua kok. Kan dikatakan rekonsiliasi nasional. Siapapun anak-anak bangsa itu diajak untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu loh. Meninggalkanlah, kita kalau lihat jangan lihat spion ke belakang terus. Kita fokus ke depan untuk pembangunan kita gitu. Tapi kan yang rekonsiliasi adalah musuh-musuh politiknya Pak Jokowi. Ini kita jangan katakan ini musuh ya Mbak. Ini hanya rivalitas secara politik. Secara pribadi tidak ada. Pak Jokowi itu memusuhi adalah musuh, tidak. Ini adalah rivalitas politik. Tapi dalam hal bagi satu kesatuan anak bangsa, ini ada satu yang diorkestrasi oleh Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Jokowi pasti juga akan legowo kok nggak ada masalah untuk itu. Itu Tapi adalah udah haknya Pak mau Presiden. rekonsiliasi meskipun di situ isinya ada ya orang misalnya ada PDIP, ada Anies, Nggak ada masalah. nggak masalah. Nggak ada masalah itu. Itu Saya sudah mungkin mau ngasih fine-fine aja. masukan nih ya kepada teman-teman Oke. sebagian, saya nggak katakan Mas semua Toto ya, maaf boleh sebagian di-mute dulu teman-teman. Mas. Oke, kalau gitu Bung Ganda, iyakah bisakah kalau Anda kacamata sebagai juga dari relawannya Pak Prabowo, mungkinkah ya Pak Jokowi akan bisa rekonsiliasi dengan orang-orang itu di dalamnya? Ya kan begini ya, kalau kita nih lihat seperti kata apa tadi siapa pembicara satu lagi tadi Junarto ya, Ya Mas Toto. kan memang kelihatan langkah-langkah kebijakan Presiden Prabowo kan meninggalkan langkah-langkahnya arahnya Jokowi selama ini. Tapi kan kemudian yang orang meragukan selama ini apakah dia bisa mengambil sikap menjaga jarak untuk kasus-kasus politik yang menyangkut lawan-lawan politik. Ya seperti kasus Hasto, kasus Tom Lembong ini kan menunjukkan Prabowo ngambil sikap. Ini sikap gua, pribadi gua. Nah, artinya di sini dia saya lihat meninggalkan Jokowi. Ya kan, tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu. Nah. Ya, tapi menurut saya ada kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar karena apa? Karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar ya ketika dia berhadapan dengan Donald Trump ya yang berhadapan dengan negara-negara besar lainnya. Dia butuh satu kekuatan semesta Indonesia ini di bawah dia. Dia nggak bisa gara-gara ada Presiden Jokowi nggak suka sama Mega, nggak suka sama yang lainnya, Anies apa segala, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Enggak. Menurut saya memang Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan pengen mempengaruhi, menginfluence Prabowo. Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe gitu loh. Oke, kalau Mas, di situ. oke artinya Karena kalau Mas cewek-cewek lo Bang Ganda. Oh, nggak Enggak, ada. ini kan Oke. pandangan politik. Oh, iya, iya, Silakan Mas Andi ini kan. Mas Toto, artinya kalau dari mendengar penjelasan dari Bung Ganda, apakah ini artinya ya Prabowo bilang dadah Jokowi? Singkat saja. Bukan dadah ya, saya berdiri tegak independen. Jadi jangan ada cawe-cawe. Saya nggak mengatakan Pak Jokowi akan cawe-cawe juga. Saran saya minimal deh kalau kita nggak mau kemudian berspekulasi macam-macam tentang Pak Jokowi, teman-teman relawan sebagian jangan terlalu berbicara hitam putih. Ini contoh ya, Sylvester itu sering loh dalam diskusi tentang forum pemakzulan, tentang memberikan masukan,
analisisnya langsung dikaitkan dengan yang kalah pemilu, yang sakit hati. Hal-hal itu yang membuat nama Pak Jokowi semakin jelek ketika Anda berbicara sebagai relawan Jokowi. Karena pada kenyataannya Prabowo sangat menyukai rekonsiliasi. Yang tadi Bang Syahganda katakan memang modal dasar dalam situasi global yang tidak mudah. Kalau stabilitas politiknya rapuh, kalau nambah musuh, itu akan menjadi beban buat Presiden Prabowo. Itu yang menurut saya harus jadi catatan Oke. buat teman-teman relawan Jokowi. Oke. Sebagian, saya nggak katakan, semoga Bung Andi bukan termasuk di antaranya. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Toto, Bung Ganda dan juga Bung Andi sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sore Mas Toto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Syahganda, Yuk. terima kasih Bung Andi.